Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke sobat Yati Bantul, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk jalan-jalan di sebuah tempat wisata yang berada di Ambarawa, Semarang, yaitu tepatnya di Kampung Apung Ambarawa. Di Kampung Apung Ambarawa ini terdapat beberapa wahana, di antaranya yaitu adanya Resto Apung yang terapung di Danau Rawa Pening. Juga ada taman bermain untuk anak-anak dan juga pemancingan. Nah, kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk menjelajah Rawa Pening, yaitu dengan menaiki sebuah perahu. Adapun jam operasionalnya Kampung Apung Ambarawa ini buka setiap hari, yaitu pada pukul 8 pagi sampai 8 malam. Adapun untuk tiket masuk di lokasi untuk hari biasa yaitu Rp2.000, kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur yaitu Rp3.000. Cukup murah sekali ya sobat semua. Yuk sobat, selanjutnya kita naik perahu untuk berkeliling di Danau Rawa Pening. Nah, untuk naik perahu ini, untuk harga tiketnya yaitu per perahu yaitu Rp110.000 dan maksimal untuk penumpang yaitu 10 orang. Untuk naik perahu ini cukup aman ya sobat semua, karena sebelum naik kita diwajibkan untuk memakai pelampung. Nah, seperti apa sih keindahan menjelajah di Rawa Pening ini? Yuk ikuti perjalanan saya menuju di Danau Rawa Pening.
tenan ya. Bisa kita lihat sobat semua, pemandangannya sangat bagus sekali. Karena kalau kita menaiki perahu di Rawapening ini dan cuaca cukup mendukung, maka kita akan melihat beberapa gunung Merapi, yaitu diantaranya Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Bahkan objek wisata Eling Bening pun akan terlihat dari Rawapening ini. Dan nanti di tengah-tengah Telaga Rawapening ini nanti kita akan melihat beberapa keramba, yaitu tempat untuk memelihara ikan yang merupakan perikanan dari warga sekitar. Oh ya sobat semua, sambil kita berkeliling di Telaga Rawapening ini, sedikit bercerita sesuai mitos yang beredar di masyarakat sekitar, bahwa asal mula daripada Telaga Rawapening ini, yaitu pada dahulu kala ada seorang anak yang sangat sakti, namun karena tubuhnya penuh luka dan berbau amis, maka anak tersebut tidak jarang atau sering ditolak oleh masyarakat sekitar. Nah, pada suatu saat anak tersebut bermimpi bahwa dia bertemu seorang perempuan janda tua yang bisa mengobati lukanya. Akhirnya anak itu berkeliling mencari orang tua tersebut. Nah, sampailah di suatu desa. Namun di desa tersebut ia juga ditolak oleh masyarakat karena lukanya. Hingga pada suatu saat di desa tersebut ada sebuah pesta dan anak tersebut bisa masuk di pesta tersebut, namun diusir oleh masyarakat sekitar. Nah, karena hal tersebut maka anak tersebut sakit hati dan akhirnya ia menancapkan sebuah lidi di desa tersebut dengan berucap, siapapun tidak dapat mencabut lidi tersebut kecuali hanya dia sendiri yang bisa. Akhirnya masyarakat tidak percaya apa yang dikatakan oleh anak tersebut dan berusaha untuk mencabutnya, dan ternyata tidak ada satupun yang bisa mencabutnya. Nah, selanjutnya secara diam-diam anak tersebut mencabut lidi tersebut, namun ada salah seorang warga yang melihatnya dan memanggil warga yang lainnya. Akhirnya dari bekas cabutan lidi tersebut maka muncul sebuah sumber air yang semakin besar dan akhirnya bisa menenggelamkan di daerah tersebut, dan akhirnya menjadi sebuah Telaga Rawapening ini. Namun penyihir yang tadinya menyihir anak tersebut dengan penuh luka mendengarnya dan kembali menyihir anak tersebut menjadi sebuah wujud ular. Nah, setiap ular menampakkan diri maka terdengar bunyi kelenting-kelenting. Jadi masyarakat sekitar menyebutnya dengan baru kelinding. Nah, suatu saat anak tersebut ingin mencari seorang ayahnya yang katanya berada di Gunung Merbabu. Nah, sesampainya ketemu dengan ayahnya, maka ayahnya tidak mau mengakui anak tersebut kecuali dia bisa melingkari Gunung Merbabu tersebut dengan badannya. Maka anak tersebut yang berwujud ular berusaha melingkari Gunung Merbabu, namun karena tidak sampai maka dia menjulurkan lidahnya agar bisa menyatu. Nah, dengan cepat kilat maka ayahnya itu memotong lidah daripada baru kelinding tersebut,
sehingga lidah tersebut menjadi sebuah pusaka berwujud tombak yang disebut Baru Glinding. Nah, itulah cerita mitos yang berkembang di masyarakat sekitar Rawapening. Demikian sobat semua, review dari saya naik perahu di Rawapening atau Kampung Ampung Ambarawa. Nah, nantikan video saya selanjutnya mereview di Kampung Ampung Ambarawa ini, yaitu wahana resto kuliner yang terapung di Rawapening ini. Maka jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng dan subscribe bagi yang belum subscribe, sehingga nanti bisa muncul notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.